Baik, mohon izin pembina, mohon izin untuk memulai presentasi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya kami dari kelompok 2, instrumentasi 4B, di mana kita akan mempresentasikan Thermo-Scientific 49 IQ. Next. Baik, sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Untuk nama yang disebut boleh raise hand mungkin. Yang pertama ada Adi Pranataranta. Terus selanjutnya ada Darima Karola Ginting. Ada Fitra Ananda Syahputra. Ya, dan ada Sony Fajar Andi Saputra. Dan saya sendiri, Rini Arista. Oke, next. Baik, untuk isi presentasi kami sendiri, yang pertama itu ada pendahuluan, terus dilanjutkan dengan spesifikasi dan penggunaan, kemudian prinsip kerja, pengoperasian dan perawatan, kesimpulan, dan diakhiri dengan penutup. Next. Jadi teman-teman pernah nggak merasa udara yang kita hirup itu tidak lagi segar seperti dulu? Nah, teknologi analisis gas, khususnya yang kami bahas saat ini, yaitu Thermo-Scientific 49 IQ, itu dapat membantu kita dalam memantau kualitas udara dan juga mengontrol emisi gas yang merugikan lingkungan, di mana instrumen ini menggunakan spektrometer serapan sinar infrared atau IR untuk mengukur gas-gas yang berperan dalam efek rumah dan polusi udara. Kemudian peningkatan aktivitas industri dan transportasi telah meningkat kadar polutan di udara, dan mana ini mengancam kesehatan manusia dan ekosistem. Dan Thermo-Scientific 49 IQ itu terkenal karena kehandalannya dan juga keakuratannya dalam mengukur gas-gas berbahaya seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan lain-lain. Dengan demikian, instrumen ini memiliki peran vital dalam pemantauan dan pengendalian emisi gas dan juga membantu menjaga lingkungan hidup yang lebih bersih dan juga sehat. Oke, selanjutnya untuk spesifikasi akan dijelaskan oleh rekan saya dari Makarola Ginting. Mohon izin rekan-rekan, mohon izin Pak, untuk spesifikasi seperti yang bisa kita lihat jangkauannya bisa dari 0 sampai dengan 200 ppm dan untuk 0 kebisingan 0,2 ppb dengan waktu rata-rata 60 detik. Batas bawah terdeteksi 0,50 H dan banyak lagi spesifikasi lainnya seperti kisaran suhu pengoperasian 0 sampai dengan 45 derajat Celcius. Dan untuk kecepatan daya yaitu 100 sampai dengan 240 VAC 50/50 Hz atau 200 watt. Untuk dimensi bentuk untuk dimensi alatnya, dimensi fisiknya itu 24 inci tingginya dan 16,75 inci lebarnya, 8,72 inci tingginya. Dan untuk beratnya sekitar 31,67 pon. Kalau dengan ozonator 35,6 pon. Pada I or analog ada 4 input tegangan terisolasi, 6 output tegangan analog terisolasi, dan 6 output arus analog terisolasi. Untuk port series ada satu port RS232 garing 485 dan ada satu port aksesoris eksternal RS dan terdapat spesifikasi lainnya. Selanjutnya adalah instalasi dan pengaturan. Yang pertama adalah tentukan lokasi yang tepat untuk pemasangan instrumen. Pastikan tempat tersebut bebas dari getaran, panas ekstrim, dan paparan bahan kimia yang berbahaya. Yang kedua adalah tempatkan sensor gas di lokasi yang direkomendasikan untuk pemantauan yang akurat. Pastikan sensor terpasang dengan aman dan terlindungi dari kontaminasi. Yang ketiga adalah sambungkan instrumen ke sumber listrik yang sesuai dan pastikan kabel terpasang dengan benar. Yang keempat, nyalakan instrumen dan ikuti prosedur pengaturan awal yang tercantum dalam panduan pengguna. Yang kelima,
Lakukan kalibrasi instrumen sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Thermoscientific. Ini biasanya melibatkan penggunaan gas standar dengan konsentrasi yang diketahui. Yang keenam, jika perlu terhubung ke jaringan, atur pengaturan jaringan instrumen sesuai dengan kebutuhan. Ini dapat melibatkan konfigurasi alamat IP, pengaturan protokol komunikasi, dan lain-lain. Yang terakhir adalah, setelah semua pengaturan selesai, lakukan pengujian kinerja untuk memastikan bahwa instrumen berfungsi dengan baik dan memberikan hasil yang akurat. Baik, selanjutnya ada prinsip kerja. Prinsip kerja utamanya didasarkan pada teknologi spektroskopi absorpsi infrared, khususnya pada rentang panjang gelombang yang sesuai dengan gas yang ingin diukur. Nah, pada prinsip kerjanya diawali dengan pengambilan sampel. Pada pengambilan sampel, udara diambil dari lingkungan yang akan dianalisis. Sampel udara ini kemudian disiapkan untuk analisis gas. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan proses pencahayaan. Instrumen menggunakan sumber cahaya infrared untuk menghasilkan sinar inframerah yang melewati sampel udara. Sinar inframerah ini berisi berbagai panjang gelombang yang mencakup panjang gelombang yang sesuai dengan serapan karakteristik gas yang ingin diukur. Selanjutnya pada tahap absorpsi, ketika sinar inframerah melewati sampel udara, gas-gas target dalam sampel menyerap energi pada panjang gelombang tertentu. Ini disebabkan oleh sifat absorpsi masing-masing gas terhadap sinar inframerah pada panjang gelombang khas. Dan kemudian deteksi, instrumen dilengkapi dengan detektor yang sensitif terhadap intensitas sinar inframerah yang diteruskan melalui sampel. Detektor ini mendeteksi perubahan intensitas sinar inframerah setelah melewati sampel udara. Kemudian setelah serangkaian tahap yang dilakukan, dilanjutkan oleh analisis dan kuantifikasi berdasarkan perubahan intensitas sinar inframerah yang terdeteksi. Instrumen kemudian melakukan analisis untuk mengidentifikasi gas-gas yang hadir dalam sampel. Dengan menggunakan standar kalibrasi yang telah diketahui, instrumen kemudian menghitung konsentrasi masing-masing gas yang terdeteksi dalam sampel. Hasil atau output dari pemantauan yaitu konsentrasi gas yang terdeteksi biasanya ditampilkan pada layar instrumen atau dikirimkan ke sistem pengolahan data untuk pemantauan lebih lanjut atau pencatatan. Dengan prinsip kerja ini, Thermoscientific 49 IQ dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi gas yang bervariasi, mulai dari gas-gas polutan seperti oksida nitrogen hingga gas-gas beracun seperti karbon monoksida dan sampel udara ya, dengan akurasi dan keandalan yang tinggi. Lanjut. Selanjutnya masuk dalam pengoperasian dan perawatan. Pengoperasian pertama, pemantauan lingkungan. Pastikan instrumen ditempatkan di lingkungan yang sesuai dengan persyaratan operasional seperti suhu dan kelembapan yang stabil. Selanjutnya pengaktifan. Nyalakan instrumen sesuai dengan prosedur yang dijelaskan dalam manual pengguna. Selanjutnya pengaturan parameter. Konfigurasikan instrumen sesuai dengan kebutuhan pengujian seperti rentang pengukuran dan waktu pengambilan data. Selanjutnya kalibrasi. Lakukan kalibrasi secara teratur sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan menggunakan gas kalibrasi yang sesuai. Selanjutnya pengambilan sampel. Pastikan proses pengambilan sampel berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Selanjutnya pemantauan. Awasi kinerja instrumen secara teratur selama pengoperasian dan perhatikan tanda-tanda masalah potensial. Dan terakhir, pencatatan data. Catat semua data pengukuran dengan teliti untuk referensi dan analisis selanjutnya. Selanjutnya adalah perawatan. Yang pertama adalah pembersihan. Bersihkan instrumen secara teratur untuk menghilangkan debu, kotoran, dan kontaminan lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja. Yang kedua adalah penggantian part. Ganti komponen yang angus atau rusak sesuai dengan jadwal perawatan yang ditentukan oleh produsen. Yang ketiga adalah kalibrasi ulang. Selain kalibrasi berkala, lakukan kalibrasi ulang setelah perbaikan besar atau penggantian komponen kunci. Yang keempat adalah pemeliharaan sistem pengambilan sampel. Periksa dan bersihkan sistem pengambilan sampel secara teratur untuk memastikan aliran sampel yang tepat. Yang kelima adalah pelatihan operator. Pastikan operator instrumen mendapatkan pelatihan yang memadai tentang penggunaan dan perawatan yang tepat.